Halo, ini adalah part 2 dari cerita tentang Sampurna. Bisa nonton part satunya di link di atas ya. Nah, kedua anak laki-laki yang Sheng tidak berniat melanjutkan usaha ayahnya pada saat ayahnya masih hidup. Bahkan Sui Hua dan Sui Ling masing-masing mendirikan perusahaan tembakaunya sendiri. Nah, Sui Hua, sang anak pertama, bahkan berhasil membangun bisnis perdagangan tembakau yang bahkan melampaui penjualannya HM Sampurna. Ini diraihnya tanpa memiliki kontrak penjualan tembakau kepada Sampurna loh. Kebanyakan bisnisnya Sui Hua berada di Jawa Tengah dan Kudus. Lalu sang anak kedua, Sui Ling, mengambil jalur yang sedikit berbeda dengan berdagang cengkeh dan komoditas lain. Sui Ling dan istrinya awalnya tinggal di Belanda, dan pada tahun 1947, anak keduanya suatu hari merevolusi Sampurna bernama Lim Tien Pao lahir. Anak itu kita kenal sekarang sebagai Putra Sampurna. Pada 1952, Sui Ling kembali ke Surabaya dan mulai membangun bisnis rokoknya sendiri. Lalu pada 1953, Sui Ling memindahkan pabriknya ke Denpasar, Bali. Selama 6 bulan, Sui Ling mencari lokasi yang cocok. Namun pada akhirnya pilihan Sui Ling jatuh pada sebuah lokasi yang sebenarnya nggak strategis amat, tapi harganya sangat murah. Nah, kenapa murah? Karena sang pemilik sebelumnya percaya bahwa di lokasi tersebut terdapat roh seekor naga. Hanya seorang bertekad kuat saja yang dapat menaklukkan sang naga dan mengembangkan pabrik itu. Lalu Sui Ling pun membelinya dan membangun pabrik beserta rumahnya di sana, mengikuti jejak ayahnya yang menggabungkan pabrik dan rumah agar bisa memantau produksi dengan mudah. Nah, diam-diam sang ibu, Sim Chiang Nyolah, yang memberikan dana untuk membangun pabrik itu dari Surabaya. Pabrik ini bernama PT Panamas yang memproduksi SKT, sigaret ketek tangan, dari tahun 1954 hingga dipindahkan ke Jawa di awal 80-an. Nah, karena kedua anak laki-laki tidak berniat melanjutkan usaha sang ayah, maka tonggak estafet dilanjutkan ke kedua anak perempuannya, yaitu Xian dan Hui, yang mengurusi operasional pabrik bersama suami-suami mereka. Meskipun sudah berjuang, tapi mereka gagal mengembalikan kejayaan Ji Samsu. Perlu diingat, ini adalah periode yang sangat berat. Mulai dari serikat buruh berideologi komunis di dalam perusahaan, kondisi ekonomi dan politik yang porak-poranda di tahun 50-an dan 60-an, pada saat itu ada Sanering dan krisis ekonomi, serta ekspansi yang gagal ke segmen SKM, sigaret kretek mesin yang menggunakan mesin. Kenapa ekspansi ke SKM? Karena kondisi yang sulit dengan serikat buruh tadi. Jadi Xian dan Hui merasa bahwa kondisi buruk akan selesai apabila mereka memproduksi rokok menggunakan mesin. Akhirnya mereka masuk ke segmen rokok putih dan hanya menyisakan sedikit porsi untuk Ji Samsu yang merupakan SKT. Tapi mereka tidak sadar bahwa segmen SKM adalah segmen rokok yang dikerjakan oleh pemain besar. Akibatnya, modal diperlukan untuk menjalankannya juga sangat besar. Pemain besar yang sudah lama ada di Indonesia sudah gemuk. Strategi ini kurang berhasil dan agen-agen juga tidak mau menjual rokok merek baru Sampurna. Para agen yang biasanya berhubungan dengan Sheng Ti pun menolak melanjutkan berbisnis dengan anak-anak. Akhirnya terjadilah kekacauan distribusi produk Sampurna. Sui Hua, sang kakak tertua, mengunjungi Taman Sampurna di tahun 1959. Kondisinya tragis dan menyedihkan. Mesin linting tidak beroperasi dan hanya kurang dari 150 orang yang melinting rokok Ji Samsu. Kebanyakan dari mesin blending sudah dijual untuk menyambung nafas perusahaan. Maret 1959, pabrik pun ditutup. Melihat hal ini, Sui Hua menghubungi Sui Ling yang berada di Bali dengan menulis sepucuk surat yang merincikan secara detail kondisi pabrik. Sui Ling yang memiliki pabrik di Bali dan Surabaya sebetulnya juga menggerogoti pasar Sampurna. Sui Hua menceritakan bahwa dia tidak bisa melanjutkan pabrik Sampurna karena bisnis perdagangan tembakaunya sangat menyita waktu dan meminta sang adik untuk membangun kembali Ji Samsu. Sui Ling akhirnya setuju dan kembali ke Taman Sampurna. Kembalinya ke Taman Sampurna, Sui Ling melakukan beberapa perubahan, meninggalkan segmen SKM yang jelas-jelas tidak mampu disokongnya, mengembalikan fokus Sampurna pada Ji Samsu di segmen SKT. Meskipun dia tidak tahu bahwa rencananya akan berhasil atau tidak, Sui Ling tetap mencoba mengembalikan kejayaan Sampurna, kejayaan Ji Samsu. Sui Ling mengembalikan cara lama dalam menjalankan Sampurna, membayar tembakau secara tunai, menjual secara tunai, membeli lebih banyak tembakau, dan melinting lebih banyak rokok. Sui Ling lalu mengajak anak Sui Hua yang bernama Budi Sampurna untuk mengawasi pembelian tembakau dan cengkeh. Sui Ling lalu kembali tinggal di pabrik, cara yang diajarkan ayahnya dulu. Melihat hal ini, para manajer yang dulunya bekerja pada sang ayah kembali ke Sampurna dan bekerja di bawah Sui Ling. Satu persatu kepercayaan agen kembali dan Ji Samsu mulai kembali ke pasar. Sui Ling juga dikenal murah hati kepada karyawan, apalagi jika karyawan tersebut berprestasi. Dia seringkali membagikan angpau kepada manajernya dan meminta mereka membagikannya kepada bawahannya. Sui Ling juga dapat bergaul dari manajer atas hingga ke bawah, serta mampu memperbaiki hubungan yang retak pada era komunis dulu. Sui Ling memastikan bahwa para pelinting rokok yang bekerja di Sampurna dibayar paling tinggi di Jawa Timur, sehingga Sampurna mampu terus memproduksi rokok kretek paling mahal.
Setelah 12 tahun, pabrik sudah tumbuh hingga 1.200 pekerja dan memproduksi 1,3 juta batang Jisamsu per hari. Pabrik pun beroperasi dengan baik dan keuntungan besar diraih Sampurna. Semua dengan menggunakan cara-cara yang sebelumnya sudah terbukti berhasil. Semua transaksi pembelian tembakau secara tunai, penjualan ke agen secara tunai, dan memastikan tidak ada produk Sampurna yang bermalam di pabrik. Semua harus terjual keluar setiap hari. Di akhir hidupnya, Sui-Ling yang dikenal sebagai Pak Aga banyak menghabiskan waktu di Singapura dengan mendirikan Aga Sam Table. Sui-Ling ingin kembali menyalurkan hobi pacuan kudanya. Pada 1969, Putra Sampurna kembali ke Singapura setelah menyelesaikan pendidikan di Amerika. Putra mulai berinvestasi di Singapura dan Malaysia dengan mengembangkan perkebunan sawit dan karet dengan luas 12.000 hektar. Pada tahun 1976, Putra melikuidasi perkebunannya dan kembali ke Jawa Timur, menyambung tongkat estafet Sampurna. Di tahun 1978, Putra melihat bahwa masa depan industri rokok itu ada di Jawa. Maka Putra mendekati Philip Morris. Barangkali mereka hendak menjual pabrik mereka di Malang. Philip Morris setuju dan menjual pabrik itu kepada Sampurna. Karena Philip Morris sedang cukup berdarah-darah karena kehilangan market share di Indonesia. Dengan memiliki pabrik di Malang, hal ini memungkinkan Sampurna untuk dapat memproses bahan baku lebih efisien. Bukan hanya bagi Sampurna, tapi juga bagi Panamas. Setelah membeli pabrik di Malang, Putra menjual semua peralatan kepada produsen rokok putih dan menggunakan uang hasil penjualan untuk membeli bahan baku dan mesin linting tangan. Nah, Putra juga mengembangkan produk baru yang kita kenal sebagai Sampurna A. Pada tahun 1979, untuk kesekian kalinya pabrik Sampurna terbakar. Saat itu, Putra Sampurna berada di Hong Kong, menegosiasikan suplai bahan baku kepada Chinese National Tobacco Company. Kebakaran ini membakar habis seluruh persediaan cengkeh dan fasilitas pengolahan dan packagingnya Sampurna. Diperkirakan memerlukan waktu 6 bulan untuk dapat membangun ulang pabrik. Nah, Putra tahu, menunggu 6 bulan tanpa produk yang dijual bukanlah jawaban. Itu sama aja dengan mati. Jadi, itu adalah ujian pertama Putra Sampurna dalam menangani Sampurna. Kira-kira apa ya yang akan dilakukan Putra Sampurna demi menyelamatkan Sampurna? Bagaimana cara Putra Sampurna merevolusi Sampurna hingga menjadi perusahaan kretek yang tumbuh luar biasa? Nah, tonton di video selanjutnya ya. Thank you semua yang sudah nonton sampai saat ini. Have a great investment journey. See you.